Resep donat yang ada di video ini sama dengan resep roti sisir yang sudah tayang sebelumnya. Nah, video roti sisirnya akan saya taruh di kolom deskripsi. Teman-teman bisa klik aja linknya di situ. Di video kali ini saya lebih fokus tentang bagaimana cara saya belajar membentuk donat manual pakai tangan tanpa cetakan. Karena selama ini saya selalu mengandalkan cetakan untuk mendapatkan bentuk yang boleh dibilang presisi ya, kanan kirinya seimbang dan juga sangat minim gelembung-gelembung. Adonan ini pertama-tama saya buat menjadi roti sisir. Nah, sebagian yang untuk donat saya simpan di dalam plastik, lalu diletakkan di dalam freezer. Nah, setelah beberapa jam ini sudah mengeras, jadi kita akan buat ini ya untuk donat kali ini. Untuk proses pemotongan tidak harus menunggu total adonan jadi lembek ya, asal udah bisa dipotong pakai scraper itu kita bisa lanjut aja walaupun agak sedikit keras. Karena seiring berjalannya waktu kena suhu tubuh kita melalui tangan dia akan cepat lembek. Kali ini saya membuat adonan seberat 30 gram, tapi ini ada yang kecil-kecil ya, 23 dan 18 gram. Selanjutnya kita akan rounding untuk membentuk permukaan donat yang halus. Nah, ini saya baluri sedikit ya dengan tepung telapak tangan, karena kalau habis dari freezer itu memang agak sedikit basah, mungkin karena ada embun ya, mengembun, apalagi kalau sudah lama itu suka ada bunga es, setidaknya ada sedikit tambahan cairan di adonan ini. Tinggal tambah tepung aja seperlunya. Oke, ini yang pertama yang akan saya bentuk pakai tangan. Ini ada gelembung seperti ini, dimana kalau pakai cetakan dan dipotong itu dia akan terbuang gelembungnya ini. Sedangkan kalau pakai cetak tangan biasanya si gelembung ini akan menggelembung saat digoreng di bagian sisi donat atau di permukaan atas donat, di kulitnya ya. Jadi intinya suka bergelembung dan nanti jadi keriput kalau udah dingin. Tapi tetap nih saya akan tetap mencoba dengan kondisi adonan ada gelembungnya seperti ini. Saya akan belajar ya, karena saya lihat banyak channel lain itu pada bagus-bagus, jadi saya juga ingin bisa. Kenapa sih pengen kayak gini, pengen bisa pakai cetakan tangan? Karena itu sangat meminimalisir kerjaan di akhir ya. Kalau pakai cetakan itu ada bagian yang terbuang, yaitu bagian tengah dan bagian sisi luar, dimana itu nanti harus kita urusin lagi, harus kita uleni lagi, kita resting lagi gitu. Kalau seperti ini kan nggak ada bagian yang terbuang ya. Nah, ini saya akan coba di tengah-tengah untuk merobek bagian tengahnya. Dan ini harus dilebarkan. Kalau kurang lebar nanti dia pas digoreng itu tengahnya akan tertutup, dimana saya sih kurang suka ya kalau nggak ada bagian tengahnya yang berlubang. Terus ini kalau dirasa-rasa tuh kan ada bagian yang tebal, ada bagian yang tipis. Jadi di sini diusahakan supaya seimbang ya seluruh bagiannya tuh. Tapi ya memang seperti ini saya sering mendapatkannya, ada bagian yang tipis, ada bagian yang gemuk gitu, yang tebal ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, memang udah diusahakan ya hasilnya seperti ini. Kita simpan dan kita lanjut coba belajar lagi di adonan yang kedua ini. Oke, saya usahakan lagi supaya seluruh sisinya itu relatif sama ya, nggak ada yang terlalu tebal, nggak ada yang menipis. Tapi ya sampai sejauh ini masih belum bisa sih. Ini selalu aja ada bagian yang tebal, ada bagian yang menipis. Dan ini tengahnya juga ya begini ya, kurang bulat bolongannya. Ini jangan lupa ditutup ya teman-teman, selama kita memproses adonan yang dibentuk. Coba lagi ya yang ketiga.
Saya sih merasa di yang ketiga ini malah tambah parah ya, yang satu sisi kok tebal tinggi, yang satu sisi pendek kecil gitu. Dan setelah mencoba 3 kali itu saya udah kayaknya udah deh nggak bisa, akhirnya saya udah pakai cetakan aja. Kalau pakai cetakan itu kan bisa kita buang ya yang bergelembungnya ini, dan dia akan lebih presisi bentuknya. Yang ketiga ini pinggirannya tuh nggak kebuang, hanya saja dicetak bagian tengahnya pakai cetakan seperti ini yang ada di rumah. Nah, nanti kita coba lihat ya hasil akhirnya. Tapi setelah mencetak pakai cetakan ini, saya pikir-pikir lagi, wah kenapa harus menyerah ya? Akhirnya saya maju lagi, belajar lagi, cetak manual pakai tangan. Karena kekeh nih, pokoknya pengen bisa cetak pakai tangan, tapi hasilnya relatif bagus lah. Baik, ini semuanya sudah selesai dibentuk dan semuanya cetak tangan manual kecuali yang 3 ini ya. 1, 2, 3. Kita tutup dan kita fermentasi. Saya coba goreng yang pertama kali dibentuk. Nah, ini dia tadi ya yang gelembungnya itu sekarang muncul nih saat digoreng seperti ini. Saya nggak mau tusuk karena biasanya kalau sudah kita gunting atau kita tusuk nanti minyaknya itu akan masuk ke dalam adonan atau ke dalam bagian donatnya itu. Jadi yang berminyak itu bukan cuma luarnya aja tapi malah masuk ke dalam. Ini dia teman-teman yang sebenarnya saya hindari itu seperti ini nih. Kalau kita cetak potong biasanya ini nggak ada. Oke, sekarang kita coba yang lain ya. Kita goreng. Wah, ini sama juga ya, bergelembung-gelembung. Kalau ini adalah yang dicetak potong menggunakan cetakan donat. Di sini kita bisa lihat kalau yang dicetak potong ini sangat minim gelembung-gelembungnya ya. Di samping-sampingnya itu lebih rapi. Nah, seperti ini. Bukan tidak ada 100%, tapi sangat minim. Nah, yang keluar gelembung ini, yang ini tuh kan memang tadi pinggirannya nggak dipotong ya, hanya dicetak bagian tengahnya aja. Oke teman-teman, sekarang kita lihat hasil belajar saya gimana. Ini yang tadi pertama. Tentunya ini nggak akan sama hasil antar kita ya. Ini kan hasil belajar saya. Nah, ini yang pertama dibentuk. Ternyata hasilnya cukup bagus. Atasnya juga rapi. Tapi bagian bawahnya ini, nah seperti ini teman-teman. Karena tadi banyak gelembung, ternyata dia ngumpulnya di bagian bawah. Dan ini jadi nggak bagus ya, jadi keriput-keriput seperti ini. Ini adalah gas dari ragi yang berfermentasi dari mulai awal kita menguleni sampai proses pembentukan itu raginya kan terus berfermentasi, menghasilkan gas, mengisi ke dalam adonan, dan kalau terlalu banyak ya hasilnya akan seperti ini.
Jadi manfaatnya kalau buat saya pakai cetakan dan di cutting pinggirnya itu meminimalisir hasil yang seperti ini. Jadi nggak keriput kulitnya. Sekarang ini yang kedua, ternyata sama juga, bagian atasnya itu bagus, mulus. Mungkin memang pas rounding itu cukup bagus sehingga bagian atasnya itu mulus ya. Namun di bagian bawahnya sama nih, keriput-keriput seperti ini. Sekarang kita bedakan ini yang dicetak potong, ini atasnya sama rapi, dan kita lihat bagian bawahnya dia juga lebih rapi dan tidak berkeriput seperti yang ini ya, yang nggak dibuang gasnya melalui proses pencetakan. Kalau yang ini yang dicetak hanya tengahnya aja tapi pinggirannya nggak kebuang ya. Dan ini ternyata bawahnya juga keriput seperti ini. Tapi kalau menurut saya nggak terlalu parah sih. Di antara semuanya yang cetak pakai tangan, ada satu yang menurut saya ini paling bagus dan rapi ya. Ini sayang sekali nggak saya videokan. Sini saya menggunakan metode dobrak. Teman-teman bisa lihat di video bakpao, nanti saya simpan linknya ya. Artinya itu digiling ya, digiling kemudian pokoknya sering digilas sehingga itu banyak keluar gasnya. Nah, kelemahannya apa? Lama jadinya. Jadi satu-satu sebelum kita rounding itu digilas dulu pakai rolling pin supaya gasnya keluar, dilipat, digilas. Memang gasnya kan keluar, tapi yaitu jadinya malah lama gitu untuk prosesnya. Tapi memang hasilnya ini yang paling bagus. Baik teman-teman, sekian dulu video kali ini sharing pengalaman belajar saya mencetak donat tanpa cetakan. Kalau teman-teman punya tips yang oke, gimana sih supaya hasilnya nggak banyak gelembung, please ya share di kolom komentar supaya saya juga bisa belajar dari tips teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.